Pertama, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Maka untuk mensyukuri nikmat ini, ungkapkan alhamdulillah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakini bahwa segala fasilitasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu harta kekayaan, baik itu kesehatan, baik itu jabatan, seluruh yang kita dapatkan ini, yakini bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan mentang-mentang saya punya sekolah yang tinggi. Jangan mentang-mentang saya turunan dari orang-orang terpandang. Jangan mentang-mentang saya keluaran dari luar negeri. Kemudian ini jerih payah keringat saya sehingga saya menjadi orang seperti ini. Jangan seperti itu. Ini orang tidak bersyukur. Dan yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Laksanakan yang Allah perintahkan kepada kita dan tinggalkan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Tiga ini kemudian kita disebut orang yang bersyukur. Sekali lagi, ungkapkan dengan lisan dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakini bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, praktekkan dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga semua kita termasuk pengikutnya yang setia, istiqomah mengamalkan syariat ajaran Islam ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di kemudian hari nanti. Bapak Ibu jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir kita Ibnu Katsir sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 5. Hanya saja ayat 1 sampai 5 ini ada kaitannya, maka tidak ada salahnya saya bacakan kembali secara cepat dan untuk memurajaah mengulangi kembali materi yang telah sama-sama kita simak. Dan untuk sempurnanya, saya kira tidak ada salahnya untuk saya bacakan kembali ayat-ayatnya demi untuk menambah keimanan kita dan mudah-mudahan memperlancar bacaan kita, makhraj dan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Alif Lam Mim sudah saya jelaskan kepada antum pada pertemuan sebelumnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu makna Alif Lam Mim itu. Memang sebagian ada yang menafsirkan alif itu adalah Allah, lam adalah malaikat, mim adalah Muhammad, tapi tidak ada para ulama tafsir yang ahli ilmu menyebutkan tentang hal tersebut. Sehingga kita tidak yang menafsirkan demikian. Kita tetap menafsirkan alif lam mim, Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan minal Qur'ani falahu asyhar. Siapa membaca satu huruf Al-Qur'an 10 pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka orang membaca alif lam mim 30 pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala padanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalika ini ismul isyarah, kata tunjuk. Zalikal kitab, Al-Quran itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa yang bertakwa itu di ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemarin sudah saya berikan contoh, termasuk hal-hal yang gaib adalah surga dan neraka, hari kiamat, kebangkitan, siratul mustaqim, mizan, tiupan sangkakala, dan sebagainya. Siapa yang bertakwa, maka dia wajib percaya tentang hal-hal yang gaib ini. Wa yuqimuna shalah. Dan orang-orang yang bertakwa itu mereka tidak hanya melaksanakan salat, tetapi yuqimuna shalah, mendirikan salat. Bagaimana mendirikan salat itu? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan iqamatu shalah itu adalah iqamatu arkaniha. Mereka laksanakan rukun-rukunnya. Yang dalam mazhab Imam Syafi'i ada 14. Salah satu di antara rukun salat ini tidak dilaksanakan, batal salat orang tersebut. Misal, kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang tidak baca Fatihah. Maka Fatihah ini adalah merupakan rukun di antara rukun salat. Siapa yang salat tidak baca Fatihah, tidak sah salatnya. Karena ada 14. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan wa yuqimuna shalah iqamatu arkaniha. Mereka laksanakan rukun-rukunnya, ada 14 itu. Itu dalam masalah fikih nanti dijelaskan. Kemudian wasunaniha, sunah-sunahnya. Itu banyak dalam mazhab Imam Syafi'i, sangat banyak. Sunah-sunahnya ada 2. Ada sunnah aqwal dan sunnah af'al. Sunnah aqwal itu adalah bacaan-bacaan salat. Misal doa istiftah. Allahu akbar. Ada orang langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia enggak baca doa istiftah. Ini enggak bikin sunnahnya. Sah salatnya? Sah. Tetapi iqamatus shalah itu laksanakan sunnah-sunnahnya juga. Apalagi kalau tarawih. Allahu akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Satu kali dia menghafal surat Al-Fatihah, tidak baca doa istiftah. Sah salatnya? Sah. Sepakat para ulama, cuman iqamatus shalah, laksanakan sunnah-sunnahnya. Makanya Nabi SAW memberikan tuntunan kepada kita doa istiftah itu macam-macam modelnya. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Maka sang imam harus dia kuasai ini. Ada saatnya dia baca yang panjang, ada saatnya dia baca yang sedang, dan ada saatnya dia baca yang pendek. Kalau cuma satu yang hafal. Nah, sedihnya kita itu langsung klaim Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira, seterusnya. Oh, itu NU punya. Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Oh, itu Muhammadiyah punya. Padahal Masya Allah Allahu akbar kabira riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Allahumma ba'id juga adalah riwayat dari Imam Bukhari. Mereka bukan Muhammadiyah, juga bukan NU. Maka ada yang panjang, ada yang pendek, kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, ini sunnah-sunnah tentang sholat yang disebut dengan sunnah akwal. Sunnah lafaz bacaan-bacaan. Iqamatus shalah adalah mereka yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Termasuk juga sunnah yang banyak orang lupakan adalah at-ta'awudz. Membaca a'udzu pada rakaat yang pertama. Setelah baca istiftah, sebelum kita baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan baca sir. Lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada mazhab seperti Imam Syafi'i menjaharkan, mazhab yang lain membacanya dengan sir. Bismillahirrahmanirrahim.
Namun rakaat yang pertama ini disunahkan kita membaca a'udzu sebelumnya. Ya. Iqamatus shalah. Orang yang paham tentang hukum pasti dia baca itu. Kemudian takmin, membaca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang serentak aminnya sama-sama dengan aminnya malaikat, dihapuskanlah dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Jadi baca amin. Dan jangan lebih dulu. Jangan juga terlambat. Oh, di tarawih Masya Allah ribut. Apalagi kalau imam lambat, DP jamaah asal lebih dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Pasti makmum di belakang. Lambat ini kalau begini. Don't suka yang satu kali nafas. Jadi masih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dosa. Amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha an yuhawwilallahu ra'saka ra'sa himarin?" Tidak takut Anda pada hari kiamat nanti akan dirubah kepalamu seperti kepala keledai? Maka kata para ulama, orang yang suka melombai imam dibangkitkan hari kiamat nanti kepalanya seperti kepala keledai. Jangan. Imam baru Allahu Akbar mau ruku, dia suruh ruku lebih dulu. Sami Allahu liman hamidah, dia suruh Rabbana walakal hamdu lebih dulu. Nah, orang-orang seperti ini kata Nabi, "Ama yakhsha an yuhawwilallahu ra'suka ra'sa himar?" Tidak takut Anda hari kiamat nanti Allah rubah kepalamu seperti kepala keledai. Karena memang hari kiamat itu dibangkitkan orang dengan berbagai macam bentuk. Sudah saya jelaskan dahulu. Ada orang yang dibangkitkan perutnya seperti bukit Uhud. Turabatinuha min zahiriha. Terlihat isi dalam perutnya dari luar. Bukit Uhud itu lokon kecil. Bagi bapak ibu yang pernah haji, pernah umrah, pasti pernah lihat itu bukit Uhud. Ada hari kiamat nanti orang yang kata Nabi dibangkitkan perutnya seperti bukit Uhud. Isi dalamnya terlihat dari luar. Ada kalajengking, ada ular, ada binatang-binatang yang menakutkan di dalam. Kenapa mereka ini? Ini orang-orang yang suka menggerogoti harta anak yatim. Mengambil hak-haknya orang lain. Ada manusia dibangkitkan wajahnya tidak ada daging. Ini adalah orang berkecukupan di dunia tapi minta-minta. Ada uang dipopoji, minta ditraktir sama orang lain. Nah itu banyak di orang sekarang. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini, stop juga minta-minta. Karena dibangkitkan hari kiamat nanti wajahnya tidak ada daging. Coba antum bayangkan kalau orang berjalan di jalan, tidak ada daging wajahnya nih. Nah, hari kiamat nanti ada manusia seperti itu. Kata Nabi SAW, orang berkecukupan tapi minta-minta. Padahal kata Nabi SAW tentang hal ini, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada meminta. Cuma sudah di tradisi kita, selalu suka meminta. Kemudian ada disebut dengan sunnah af'al. Ya. Sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Kalau bahasa Indonesia orang. Sunnah qauliyah itu adalah bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah. Seperti tadi saya bilang. Doa istiftah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim rakaat yang pertama. Membaca amin pada waktu imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini sunnah semua. Nah, ada yang disebut dengan sunnah af'al atau sunnah fi'liyah. Misalkan ar-rafu 'indal hawa ila ruku', mengangkat tangan pada waktu hendak ruku'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, mengangkat tangan ini sunnah. Ada orang langsung lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Dia tidak angkat dulu tangannya. Ya. Padahal iqamatus shalah adalah mereka yang melaksanakan sunnah-sunnah salat. Termasuk sunnah salat adalah mengangkat tangan pada waktu hendak mau ruku. Ya. Raf'ul yadaini indal hawa idar ruku. Ya kata para ulama.
Termasuk juga tuntunan dalam salat iqamatus salat adalah an-nadhru ila maudhi'is sujud. Memokuskan pandangan pada waktu sedang salat di tempat sujud. Jadi jangan sampai sementara salat kita matanya ke sana kemari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, bukan begitu iqamatus salat. Iqamatus salat itu adalah matanya tertuju di tempat sujudnya dia. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kesadaran kita. Saya tidak lagi membahas tentang masalah fikih. Ini sebenarnya panjang kalau mau dikajikan kepada kita. Fikih, kaifiyatus salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuntunan salat Nabi alaihi wasallam. Intinya dalam masalah ini adalah mata harus tertuju kepada tempat sujud, hati harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jasad harus menghadap ke kiblat. Kalau seperti itu salat kita, insyaallah salat kita sesuai dengan yang dicontohkan Nabi SAW. Tapi kalau mata kita ke sana kemari, makanya dulu pernah saya sebutkan di sini nih, jangan tulis-tulis di depan tembok masjid ini, karena kalau ada tulisan-tulisannya, orang salat di situ melihatnya ke depan, sambil membaca, luruskan shop, matikan HP dan lain sebagainya. Jangan tulis di sini, karena itu akan mengganggu orang yang di shop depan. Lalu antum yang di shop depan, jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisan di belakang. Lionel Messi. Ya, nanti yang di belakang baca itu. Ya, padahal dia sementara sholat. Cristiano Ronaldo. Ya, bagi yang penggemar-penggemar bola misalkan. Nah, ini sekedar tambahan-tambahan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka percaya tentang hal-hal yang gaib. Mereka mendirikan solat. Mendirikan solat ini sekali lagi melaksanakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, tata caranya, waktu-waktunya yang tepat, bahkan kekhusyuannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Beruntunglah orang-orang yang beriman itu, mereka kalau salat khusyuk. Nanti mudah-mudahan satu saat akan saya jelaskan ini pada pembahasan yang lain, tips salat khusyuk. Banyak orang mengeluh, saat susah sekali khusyuk sholat. Sebetulnya satu saja saya ingin bilang, menurut saya kajikan ke antum nanti itu. Tidak mungkin kita bisa khusyuk dalam sholat, kalau maksiat dan dosa marajalela kita buat. Nggak bisa itu. Imam Syafi'i, yang terang bermadhab dengannya, orang paling cerdas, satu kali dia baca ini, satu lembar begini terhafal. Suatu ketika beliau pinjam buku gurunya Imam Malik, namanya Kitab Al-Muwatta. Satu malam beliau baca, terhafal satu buku. Cerdasnya luar biasa. Suatu ketika, hari-hari beliau datang ke guru, gurunya ada beberapa guru, ada tempat dia untuk mendengarkan ilmu, ada tempat dia untuk menyetor hafalan. Salah satu di antara guru tempat dia menyetor namanya Al-Waqi'. Di Mesir. Beliau datang ke gurunya Al-Waqi' ini untuk menyetor hafalan. Di tengah perjalanan, bertemu dengan seorang perempuan yang sedang hamil. Pakai abaya kalau orang Arab bilang. Ya. Kalau orang pakai baju panjang. Berpapasan dengan Imam Syafi'i, tiba-tiba angin bertiup. Tersingkaplah baju sang ibu ini dan terlihat bitisnya. Imam Syafi'i sempat melihat ke bitis ibu itu. Setelah sampai di rumahnya sang guru Al-Waqi', Imam Syafi'i pun dipersilakan untuk menyetor hafalannya. Ternyata hafalan Imam Syafi'i kocar-kacir, banyak yang salah. Sampai pada akhirnya Al-Waqi' kaget. Tidak biasanya Anda begini. Ada apa? Ada masalah apa? Ditanya kalau ada masalah. Tidak ada masalah, biasa. Apa yang kau makan? Mungkin ada yang haram yang kau makan. Tidak, biasa saya makan makanan yang halal seperti biasa. Namun Imam Syafi'i menceritakan, tadi waktu di jalan saya jumpa dengan kisah tadi itu. Perempuan yang sedang hamil ditiup oleh angin, bajunya tersingkap bitisnya. Saya sempat melihat ke situ. Nah, kemudian Imam Syafi'i diajari oleh gurunya Al-Waqi', sehingga beliau menuliskan satu syair, syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi.
Kata gurunya, sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Syahidnya saya ingin bilang, Imam Syafi'i cuman sempat menoleh ke betis seorang ibu yang hamil, ditiup oleh angin bajunya. Rusak hafalannya. Kalau orang, bukan cuma betis yang orang lihat. Ya. Sudah atas-atas betis lagi orang lihat. Ya. Dan itu bukan cuma satu kali lihat. Ya. Ulang-ulang, bahkan setiap hari mungkin orang lihat itu. Jadi memang susah orang untuk bisa khusyuk dalam sholat. Karena terlalu banyak maksiat. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Ada tipsnya. Pertama, bergabung dengan komunitas orang-orang soleh. Ya. Perbanyak teman-teman orang yang rajin ibadah. Kalau antum berteman dengan perempuan-perempuan rock mini semua, itu bakalan hari-hari. Ya. Coba berteman dengan orang-orang yang rajin di masjid. Saya kadang-kadang sedih. Saya ini, kadang orang tidak suka bersahabat terlalu dekat dengan saya. Dikit-dikit dipanggil ke masjid. Dikit-dikit mau puasa sunnah. Dikit-dikit mau begini. Maunya mereka bebas-bebas saja. Ya. Padahal justru itulah sebetulnya kebaikan kita. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalidih. Seseorang itu sangat ditentukan agamanya dengan agama temannya. Kalau teman kita adalah orang berdosa, kita akan jadi orang berdosa juga. Kalau teman kita orang soleh, insya Allah kita juga akan jadi orang soleh. Nah, terlalu jauh kita kalau membahas ke sana. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan termasuk orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah percaya dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Jadi dia percaya tentang Al-Qur'an, dia percaya tentang hari kiamat, seluruh apa kabar yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia percaya. Wa ma unzila min qablik. Mereka juga percaya tentang apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Kepada Nabi Musa, diturunkan padanya Taurat. Kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, diturunkan padanya suhuf, dan lain sebagainya. Semua ini mereka percaya. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, setelah menjelaskan ayat 5 ini, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Imam Ibnu Katsir, al-muttasifuna bima taqaddama minal imani bil ghaibi wa iqami salati wa infaqi minal ladzi razaqahumullah wal imanu bima anzalallahu ila rasuli wa man qablahu minar rusul wal iqani bil daril akhirati. Mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ulaika ala hudam min rabbihim, orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah itu, wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itu mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Mereka ini adalah al-imanu bil ghaib, orang-orang yang percaya dengan hal yang gaib, wa iqamis shalah, yang selalu menjaga salat, wa infaqu minal ladzi razaqahumullah, berimpak atas karunia rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka, wal imanu bima anzalallahu ila rasul, dan percaya dengan apa yang diturunkan kepada para rasul, wa man qablahu minar rusul, dan apa-apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, wal imanu bid daril akhirah, percaya tentang kehidupan hari akhirat, wa huwa yastalzimul isti'dadun laha minal amali bis salih, dan itu semuanya membutuhkan untuk kita siapkan diri melaksanakan amalan-amalan soleh, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat 5 ini penutup. Kalau kita mau dapat hidayah, laksanakan ini. Ulaika ala hudam min rabbihim. Allah cap. Allah klaim. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu orang-orang yang selalu dapat hidayah petunjuk Allah. Dan bukan cuma sampai situ. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang selalu beruntung. Kata para ulama,
Imam Ibnu Katsir menafsirkan al-munajjunal mudrikuna ma talabu 'indallahi bi a'malihim wa imanin billahi wa kutubi wa rusuli minal fauzi bis sawabi wal khuludi fil jannat wan najatu mimma 'adallahu li a'daihi minal iqab. Bahwa ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ini, mereka mendapatkan keberuntungan dari pahala-pahala yang begitu besar. Wal khuludu fil jannah, dan kekal selama-lamanya dalam surga. Wan najatu mimma 'adallahu li'adaihi minal iqab, dan selamat mereka daripada siksa yang telah Allah siapkan bagi mereka-mereka yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, semua sadar, mana saya ini? Lalu oleh malaikat Ridwan, penjaga pintu surga bertanya, Pak, selama Anda hidup di dunia, apa yang paling indah di dunia? Dia bilang, tidak ada. Istrimu? Tidak ada apa-apanya. Padahal baru dia lihat pintu surga. Belum lihat fasilitas dalamnya ini. Baru pintunya, istrinya nggak ada apa-apanya. Kendaraannya, harta yang didapatkan, tidak ada yang baik dia lihat. Itu baru pintu surga. Bagaimana setelah masuk ke dalam surga? Luar biasa fasilitas surga itu. Cuman saya yang terang kadang dengar begini, setelah keluar hilang lagi kepercayaan kita tersebut. Ya, padahal kalau kita sudah percaya begini, siapkan. Yakin kita pasti kehidupan di sana cuma dua. Kalau bukan surga, neraka tempat kita. Surga tempat penuh dengan kenikmatan, neraka tempat penuh dengan siksa dan azab. Surga tempat orang-orang soleh, neraka tempat orang-orang durhaka. Tapi orang lebih pilih suka durhaka daripada soleh. Nah, mudah-mudahan ya sekali lagi jaga komunitas kita ini. Insya Allah komunitas kita ini akan senantiasa menambah ukhuwah persaudaraan kita, menambah untuk saling mengingatkan satu dengan lainnya, menambah ilmu pengetahuan kita, dan menambah untuk semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Baik, ayat 6. Tabiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu begitu. Setelah Allah menceritakan tentang surga, Allah akan ceritakan lagi neraka. Setelah Allah ceritakan tentang orang-orang beriman, Allah akan ceritakan lagi orang-orang kafir. Nah, di ayat 6 coba antum dengar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Setelah Allah bicarakan tentang orang-orang yang bertakwa tadi, yang balasan bagi mereka adalah surga, yang sudah saya ceritakan kepada antum luar biasanya itu, berapa kali pertemuan itu yang kita ceritakan. Nah, ayat 6 ini Allah berbicara kelompok yang kedua, yaitu orang-orang kafir. Kata Imam Ibnu Katsir, innal ladzina kafaru ghattul haqqa wa sataruhu. Inna sesungguhnya, alladzina yang kafaru kafir. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir itu. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, orang kafir itu adalah ghattul haqqa. Orang kafir itu adalah mereka tutup dirinya daripada kebenaran. Dia hijab. Ya. Jadi kalau di masjid biasa orang sholat, kan ada batas perempuan, batas laki-laki. Biasanya ada sutra atau hijab lah begitu ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, kafir itu begitu, ya. Ghatul haqq. Dia buatkan hijab antara dia dengan kebenaran. Sehingga dia tidak bisa melihat. Ada hijab. Ya, sama dengan itu. Suara mobil terang dengar, tapi terang nggak lihat mobil apa, warna apa, karena ada tembok. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu ghatul haqq. Dia tutup dirinya dengan kebenaran, ya. Antara dia dan kebenaran dia buatkan hijab. Makanya Allah bilang, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalian berikan peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Karena dia sudah buat hijab.
Dan kata Imam Ibnu Katsir, orang kafir itu tidak bisa dinasihati. Tidak bisa juga dicegah. Dan inilah hukuman dia di dunia. Itu hukuman di dunia. Hukuman di akhirat lain lagi. Jadi jangan jadi orang kafir. Karena hukuman bagi orang kafir itu susah untuk, tidak bisa dia terima kebenaran. Jadi biar antum mau bikin bagaimana, biar mau buat seindah apa ini masjid, sekuat apa itu toa, semerdu apa itu azan, dia nggak mau datang. Karena sudah Allah bilang itu, sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kalian berikan peringatan ataupun tidak, mereka nggak akan beriman. Kafir. Jadi bahaya tentang kafir ini. Nah, nanti akan saya ceritakan kepada antum. Dan kata Imam Ibnu Katsir, adalah merupakan sunnatullah bagi orang-orang yang menentang, sombong, dan terus menerus dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan bagi dia hidayah. Nah, itu bahayanya. Sombong ini jangan diperturutkan. Semua kita punya peluang sombong. Ya, karena itu fitrah. Kalau antum tidak mau sombong, antum semua malaikat. Ya. Kita punya peluang untuk sombong. Dan sombong itu disebutkan dalam hadis. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain. Jadi disebut kita sombong kalau tidak mau terima kebenaran. Cuma Ustaz Mahmud kuat. Siapa so dia? Jangan dengar apa yang dia bilang. Sombong itu, Pak. Ya. Atau tompe anak. Masih TK. Orang yang urus pada dia, DP makanan, DP baju, antar jemput. Papa, kalau nyak surat 5 waktu mau masuk neraka. Orang tampar itu anak. Apa yang dia bilang? Sedang muka sekolah kita yang antar, kita yang siapkan segala sesuatunya. Mau baca ceramah apa-apa. Ya, sombong namanya itu, Pak. Ya, yang dia sampaikan adalah kebenaran. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi. Sombong itu menolak kebenaran. Siapapun yang menyampaikan kalau itu benar, kalaupun orang tidak mampu untuk menerapkan dalam kesadaran kita, jangan tolak. Karena menolak kebenaran adalah sombong. Dan dosa yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini, dosa sombong. Yang dilaksanakan oleh iblis, laknatullahi alaih. Pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, padahal aku yang perintahkan engkau sujud? Kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau cuma ciptakan dari tanah yang diinjak-injak. Api lebih mulia daripada tanah. Sombongnya iblis ini. Nah, orang sekarang bukan itu tompe bahasa, tapi mirip. Saya pegawai tinggi, dia cuma karyawan biasa. Sombong itu, Pak. Ya. Saya keluarga terhormat, dia mah orang miskin. Sombong itu namanya. Ya. Bahasanya iblis itu. Nah, jangan coba-coba kita orang pakai kalimat-kalimat begitu. Bahaya ini, Pak. Ya. Itu kalimatnya iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam cuma yang kau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah. Nah, itu orang-orang sekarang. Ya, kalimat iblis yang mereka nukil. Saya lebih ganteng daripada dia. Saya lebih cantik daripada dia. Saya lebih kaya daripada dia. Ya, saya lebih terhormat. Keluarga saya lebih mulia daripada keluarga dia. Nah, jangan sampai kita ikut-ikut perangkapnya iblis ini. Nauzubillahi min dzalik. Nah, innal ladzina kafaru, kata Imam Ibnu Katsir, inna man kataballahu alaihi syaqawata fala mus'idu lahu wa man adallahu fala hadiya lahu
fala tadhhabu nafsaka 'alaihim hasaratin wa ballighhumur risalah. Faman istajaba laka falahul haqq al-awfar. Wa man tawalla fala tahzun 'alaihim wa la yuhmidannaka dzalik. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memang telah mencatat ini orang-orang yang dapat hidayah, ini orang-orang yang tidak dapat hidayah. Ini orang-orang yang masuk surga, ini orang-orang yang masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Sampaikan saja dakwah ini. Ada yang menerima, ada yang menolak. Maka para mubalik, para penceramah-penceramah sekarang ini tidak usah bersedih kalau ceramah kita ditolak, dakwah kita dilecehkan. Karena memang tidak semua Allah berikan hidayah. Ya. Nah, wajar kalau masjid raya yang seluas ini, masjid raya yang secantik ini, karpetnya full, empuk lagi. Jarang masjid yang ada karpet begini nih. Ya. Yang taklimnya juga tidak tiap malam. Jangan heran kalau tidak full masjidnya, tidak banyak yang datang, karena memang tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita jaga hidayah ini, jangan sampai sifat-sifat orang kafir ada di diri kita. Sekali lagi insyaallah kita bisa lanjutkan lagi. Semoga sehat walafiat, umur panjang. Kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita sudah sampai di ayat yang ke-6, akan membahas tentang orang-orang kafir, ya. Dan penyebutan kafir ini bahasa Al-Quran, ya. Jadi memang sudah begitu bahasa Al-Quran. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Mereka disebut kafir, ya sekali lagi karena mereka menentang syariat Allah, mereka sombong, ya, dan terus menerus dalam kekafiran, maka mereka ini disebut dengan kafir. Nanti akan saya jelaskan insyaallah penjelasannya lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup saja karena waktu salat Isya sudah masuk. Ya, semoga semuanya sehat walafiat. Tetap semangat kita untuk mengikuti kajian-kajian di masjid yang kita cintai ini. Mari saling mengajak, ya, dan saling memberikan peluang yang baik buat teman-teman, saudara dan keluarga kita. Ya, jangan ya kita cegah orang untuk mengikuti kebaikan ini. Ya, mudah-mudahan saja lewat kajian-kajian ini hidayah, keberkahan Allah turunkan untuk kita semua dan keluarga, dan mudah-mudahan ya sekali lagi apa yang kita laksanakan ini semoga akan tercatat sebagai amalan andalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan asbab itu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan itu. Dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.